Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Wow. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mohon Herman katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Katakan sama teman orang saudara-saudarimu kiri kanan. Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang luar biasa. Katakan di kiri kananmu. Karena dia menopang kita senantiasa di dalam anugerahnya. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada itu semata-mata oleh karena anugerahnya. Kita ada sebagaimana kita ada semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan. Dia Immanuel dan sampai saat ini pun dia menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Amin. Kalau hari ini pada tanggal 8 Desember. Kita sama-sama dapat beribadah kembali di Mount Hermon Church. Itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan Desember itu kita kenal sebagai bulannya Natal. Kelahiran Yesus. Hari ini waktu saya sedang mempersiapkan diri, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita kembali mengenai the purpose of His coming. Maksud dan tujuan kenapa sih dia datang. Setiap Desember kita biasa masuk kepada euforia, namanya euforia Natal. Seringkali kalau saya lagi sama istri saya, sama anak saya lagi ke mall, kadang-kadang saya sedih saudara. Karena Natal, tapi jarang sekali dapat kita lihat bahwa benar-benar Yesus yang ditinggikan di tempat-tempat umum. Yang ditinggikan tuh, kalau kita boleh jujur ya, kalau kita melihat komoditas yang dijual oleh di setiap tempat mall atau tempat-tempat perbelanjaan, kalau kita melihat komoditas yang dijual itu adalah sinterklasnya. Gede sekali sampai di kalau kita ngeliat di PIK ya, ada satu tempat di PIK kelihatan tuh sinterklasnya lagi manjat tembok. Jadi itu kayak balon sinterklas yang besar lagi manjat tembok. But the Christmas is not about Santa Claus. Christmas is about Jesus. Kalau kita mau jujur, Natal itu bukan bicara Sinterklas. Sinterklas apa? Dia baru abad pertengahan baru muncul. Katanya ada yang namanya Sinterklas. Dan Sinterklas itu katanya dia seorang santo katanya. Konon, ya katanya konon seorang santo. Yang katanya kalau malam suka bawa, jadi tubuhnya gede, dia punya brewoknya banyak gitu ya. Terus dia suka bawa hadiah malam-malam gitu ya. Kadang-kadang kalau setiap Natal itu, biasanya setiap Natal juga kalau orang-orang yang, orang-orang agak gendut perutnya agak maju ke depan gitu, biasanya dijadikan contoh untuk jadiin Sinterklas, dikasihin pakaian Sinterklas ya. Soalnya pakai topi, dipakai ini, pakai jenggot-jenggotan gitu ya. Terus nanti masuk ke mall, pakai ini karung, ho, siap memberikan hadiah, ho. But Christmas is not about Santa Claus. Kalau kita pengen jujur dalam Alkitab kita tidak ada satu kali pun referensi ayat bahwa di waktu Tuhan Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini ada pribadi yang namanya Sinterklas. Betul ya? Betul ya? Tidak ada gitu loh. Let's go back to the Bible. Let's go back to the Bible, kembali kepada. Jadi waktu kita ngeliatin, makanya saya sama istri saya bilang, kalau lagi pengen beli pernak-pernik Natal, ya kemarin kita sih sepakat berdua. Ingat ya kalau mau beli pernak-pernik Natal, jangan yang ada Sinterklasnya. Saya gak mau. Artinya gini, kemarin istri saya baru beli ada satu kayak semacam lilin tapi pokoknya ornamennya bagus lah. Jadi maksudnya kalau kita nyalain dari bawah itu ada kayak semacam pernak-pernik yang terbang di dalam lilin itu. Tapi di tengahnya itu ada gambaran Tuhan Yesus di palungan dan dua ada papa dan mamanya. Ada juga di situ yang dalamnya itu gambarnya ada Sinterklas. Saya bilang jangan beli itu. Karena tidak ada meaningnya. Gak ada, kita pengen menjelaskan kepada, misalnya nih anak saya Leandra nanya, Papa kok di Natal itu Sinterklas ceritain Papa soal Sinterklas. Misalnya anak saya nanya, loh saya mau jawab apa? Saya akan jawab sesuai dengan sejarah. Bahwa Sinterklas itu baru muncul di abad pertengahan ceritanya. Bahwa di zaman Tuhan Yesus gak ada Sinterklas, yang ada orang Majus datang betul. Yang ada adalah para gembala sedang ada di padang, tiba-tiba ada suara dari langit, ada malaikat-malaikat memberitakan kedatangan Yesus. Itu baru benar. Betul ya? Jadi waktu kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan ke Israel,
Ke Israel pun di Bethlehem, yang Bethlehem itu masuk ke dalam daerah daerahnya. Sekarang ini masuk ke daerah Palestina ya. Waktu kita masuk ke Bethlehem dari Israel harus masuk perbatasan dulu sampai kita masuk ke Bethlehem itu masuk ke dalam daerah kepenguasaan Palestina di sana. Tapi aman. Kalau Bapak masuk ke sana, Bapak Ibu masuk ke sana, nggak ada tuh. Padang gembala ada. Gambar misalnya Sinterklas gitu. Nggak ada di Israel aja, nggak ada. Orang Mesianik aja, orang Israel yang percaya kepada Yesus, mereka tidak pernah menaruh figur Sinterklas di sana. Itu buatan manusia. Itu buatan manusia. Amin. Kita nggak masuk kepada hal-hal yang buatan manusia. Kita masuk kepada esensi. Natal itu berbicara tentang siapa? Tentang siapa? Tentang siapa? Yesus, agar kita berakar di dalam Dia. Dan kita mengerti bagaimana maksud dan tujuan Dia waktu Dia datang ke tengah-tengah dunia. Waktu Dia datang dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan baca Yohanes 17 di sini. Itu panjang ya, dari ayat 1 sampai ayat 26. Panjang sekali. Ini diingatkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Bapak Ibu akan menemukan paling enggak ada 3 hal di situ. Waktu Tuhan Yesus sedang berdoa. Pertama, Dia sedang berdoa bagi dirinya yang memiliki kemuliaan bersama dengan Bapa. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, Dia berdoa untuk murid-muridnya yang ada bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, Dia berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus bersyafaat loh buat kita. Haleluya, amin. Nah, yang unik dari Yohanes 17, saya akan sedikit mengulas ini. Yang unik dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ini adalah satu perikop di mana Bapak Ibu tidak menemukannya di 3 kitab Injil yang lain. Di Matius, Markus, Yohanes tidak pernah Matius, Markus, Lukas tidak pernah dituliskan ini. Yesus waktu lagi berdoa. Dan ternyata kalau Bapak Ibu pelajari, waktu Tuhan Yesus ini sedang berdoa di Yohanes 17, ini adalah sebelum Dia masuk ke Taman Getsemani. Dia lagi dalam rentetan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 13, dari Yohanes 13, itu dimulai waktu Dia sedang kumpul sama murid-muridnya. Itu dimulai di waktu Dia dia buka jubahnya, Dia ambil satu kayak semacam lap gitu, Dia taruh di dia punya pinggangnya, Dia ambil baskom, dan pada saat itu Dia basuh kaki murid-muridnya. Di Yohanes 13. Dari situ pengajaran terus berlangsung 13, 14, 15, 16 sampai ke 17 yang kita baca saat ini. Itu puncaknya dari pertemuan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Dia ditangkap besoknya di Taman Getsemani oleh tentara-tentara Romawi. Oke. Nah, di sini di Yohanes 17, ini bisa luar biasa. Kok bisa ya? Tuhan Yesus sedang bersyafaat, tapi murid-muridnya semua ada di situ. Tapi kenapa cuman Yohanes, Rasul Yohanes, yang bisa menuliskannya di kitab Injil Yohanes sih? Kenapa yang lain enggak? Kenapa di Matius tidak ada referensinya malah? Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, ada waktu Tuhan Yesus sedang berdoa bersyafaat, Dia bilang, Tuhan, jika boleh cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku tapi kehendak menjadi. Betul ya? Itu ada singkat aja, tapi ini panjang sekali. Dan Yohanes bisa menuliskannya secara detail. Itu luar biasa. Dan Bapak Ibu tahu, waktu kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa this is the purpose of His coming. Inilah tujuan kenapa Dia datang. Waktu Dia sedang bersyafaat. Waktu Dia benar-benar sedang datang pada Bapaknya. Dan sedang berdoa. Ingat ya, di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus disimbolkan dengan 2 tipologi dalam bahasa teologinya. Yang pertama dikatakan di dalam kitab Wahyu, misalnya kita ambil ya, kitab Wahyu 5 misalnya. Ada 2 di situ. Dikatakan pertama dia adalah singa dari Yehuda. Yang kedua dia dikatakan sebagai anak domba yang tersembelih. Yang setuju katakan amin. Tipologi atau tipe-tipe yang digambarkan oleh sorga mengenai Dia. Katanya
Aku melihat waktu dia pengen buka itu, di kitab Wahyu 5 dikatakan waktu pengen buka gulungan kitab itu, dia melihat kok ada singa dari Yehuda yang telah menang. Wahyu 5 ayat 5. Tapi waktu dia nengok ke belakang, ada anak domba yang tersembelih di belakang. Dalam satu momentum yang sama, Yohanes yang sama yang menulis Yohanes 17, Yohanes yang sama yang menulis kitab Injil Yohanes, dia juga menuliskan kitab Wahyu karena itu adalah wahyu kepada Yohanes, dan dia menuliskan di situ, dia melihat di sorga Tuhan Yesus itu digambarkan secara dua. Dia ngelihat itu bahwa di situ ada singa dari Yehuda yang telah menang, tapi waktu dia menengok ke belakang ada domba yang tersembelih. Dua karya Yesus yang kita melihat sampai sekarang ini menjadi tugas pelayanan dia yang mulia bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tahu gak Bapak Ibu, bahkan waktu kita membaca Yohanes 17, bersyafaat untuk kita. Tuhan yang bersyafaat untuk kita. Bahkan sampai sekarang. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Kita tidak sedang merayakan Yesus yang kecil lagi. Tapi kita merayakan Yesus Sang Raja. Amin. Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi dikatakan gini, Rasul Paulus di dalam pewahyuan yang dahsyat berkata begini, bahwa dia ini sampai sekarang sedang bersyafaat untuk kita. Wow, masa sih Tom? Coba kita buka Roma 8 ayat 34 Bodi. Ada ayat yang waktu Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang di Roma, dia sedang menuliskan surat-surat dari Roma, dikatakan seperti ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Nah di sini di pembela ini, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, sebenarnya kalau kita melihat dari bahasa aslinya, itu dikatakan dia bersyafaat untuk kita. Saya buka misalnya di terjemahan. Nah, ini 2 Timotius. Roma 8. Yes. 34. Naik ke atas. Whoa, who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen. Dia mati dan dia bangkit. Who is even at the right hand of God. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Yang waktu dia duduk sebelah kanan Allah, who also makes intercession for us. Dia bukan hanya pembela, dia bersyafaat untuk kita. Waktu dia ada di sebelah kanan Bapa pada saat ini, dia sedang bersyafaat untuk kita. Wow, saya exciting loh. Tuhan gak ongkang-ongkang kaki di sorga di sebelah kanan Bapa terus tenang-tenang aja, enggak. He cares about us. Dia tetap memiliki kepedulian yang besar kepada orang-orang yang sudah dia panggil dan dia pilih untuk mendapatkan keselamatan di dalam dia. Dan dia ingin memastikan bahwa orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam dia itu sampai pada kekekalan, mereka akan mengalami keselamatan itu. Dan tidak pernah gagal dalam perjalanan imannya. Di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita merasa gini, oh ini karena saya imannya kuat. Karena saya teguh berpegang dalam iman. Betul, engkau teguh berpegang dalam imanmu. Karena ada kuasa yang menopang engkau. Ada rohnya yang selalu berkomunikasi. Rohnya Tuhan di dalammu yang terkoneksi dengan Yesus Kristus di sana. Dia yang bersyafaat. Yang katanya Roma 8 ini juga berkata bahwa roh yang ada di dalam kita, dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan waktu kita tidak tahu, roh itu yang ada dalam kita berdoa. Berkomunikasi terhubung dengan Yesus yang adalah pembela kita, pensyafaat pribadi kita, pensyafaat yang benar-benar menjaga keberadaan kita sampai dengan saat ini. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita loh, saudara. Dia bersyafaat. Bahkan gini ya, di kitab Ibrani satu lagi, Ibrani 4 ayat 14 dikatakan gini nih, siapakah Yesus? Dia adalah imam besar agung kita. Bisa dibuka Bodi? Ibrani 4 ayat 14.
Saya akan masuk dulu ke sini supaya Bapak Ibu ngerti kenapa Tuhan berdoa di Yohanes 17. Ibrani 4 ayat 14 dikatakan apa? 1, 2, 3 kita baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau Bapak Ibu baca terus ya di Ibrani 14 ini dikasih tahu lu tugas imam besar. Imam besar tugasnya adalah dia berhadapan dengan Tuhan dan dia membawa umatnya untuk mengalami pembelaan Tuhan. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Imam besar agung kita ada di sana. Dia melakukan pembelaan terhadap umatnya. Dia terus berdoa, Tuhan, Engkau lihat anakmu. Engkau lihat Dias anakmu Tuhan. Di dalam pergumulan, di dalam merasalah tantangan yang dihadapi di masa mudanya. Tuhan, aku berdoa, kata Tuhan Yesus, agar perjalanan hidupnya, imannya tidak goyah. Dia terus berpegang di dalam kebenaran itu. Berjalan di dalam kepercayaannya. Dan dia akan menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Kita ada itu karena ada yang topang kita loh. Itu namanya Yesus. Kalau dikatakan Yesus adalah juru selamat. Juru selamat atau pekerjaan keselamatan yang diberikan atau dikerjakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya waktu dia menjadi manusia. Tapi waktu dia kembali ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Bapa dia di sana sedang terus berdoa bersyafaat untuk kita. Amin. Satu lagi boleh saya diingatkan. Ibrani 12 ayat 2. Bisa dibuka. Wow. Marilah. Mari kita baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sampai situ aja. Di dalam bahasa Inggrisnya gini. The author and finisher of our faith. Yesus itu adalah yang menciptakan iman itu ada di dalam diri kita. Dan yang memastikan bahwa kita akan sampai pada garis finish di dalam iman. Di dalam terjemahan yang pakai Indonesian Modern Bible. Itu dikatakan seperti itu lebih jelas. Kalau saya boleh kasih referensi. Dikatakan gini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Itu dia. Coba lihat. Itu dia. The author and finisher of our faith. Yesus itu yang akan menjamin. Itu dia. Dia menjamin keberadaan perjalanan imanmu. Karena dia yang menaruh iman itu dalam dirimu. Dan dia akan memastikan. Ini loh jaminan loh. Waktu Tuhan memberikan kepada kita jaminan itu. Dia memberikan jaminan bahwa kita akan terus berjalan dalam iman. Sampai garis finish kita. Yang setuju katakan amin. Dia memastikan the author and finisher of our faith. Bukan kita yang menjadi yang finisher, kita yang mencapai dengan kekuatan kita, dengan iman kita sampai akhir. No, ini Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita. Dia yang memastikan bahwa aku yang menaruh iman karena kita memiliki, katanya Rasul Paulus, kita memiliki roh iman yang sama. Maka aku berkata-kata, maka aku percaya, maka aku berkata-kata. Dia menaruh roh iman dalam diri kita. Dan dia mau memastikan, Yesus ingin memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam iman sampai garis finish. Ini baru akhir tahun ya. Di dalam akhir tahun ini kita melihat, aduh Tuhan itu udah luar biasa. Saya merasakan Tuhan luar biasa. Saya merasakan Tuhan luar biasa. Saya percaya bagi Bapak Ibu juga Tuhan luar biasa. Karena apa? Karena Dia yang terus membawa kita dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Sampai kita masuk kepada garis finish kita nanti. Kita nggak tahu kapan. Tetapi Tuhan memastikan, I will never leave you, nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau. Haleluya. Amin. Tuhan suka cita nggak? Saya suka cita loh.
Dia imam besar agung kita. Dia yang bersyafaat bagi kita. Karyanya selalu ditunjukkan dari hari lepas hari, hari lepas hari. Sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan, kalau aku masuk dalam penghujung tahun 2024 ini, itu semata oleh karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Kita masuk ke Yohanes 17, dibuka yuk. Yohanes 17 dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan ini, saya bagi menjadi 3 supaya cepat aja. Pertama, dia sedang berdoa untuk dirinya sendiri. Kedua, di ayat 6 sampai di ayat kita buka ya. Terima kasih Tuhan. Ayat 6 sampai di bawah. Sampai ayat 19 itu dia sedang berdoa kepada murid-murid yang ada pada saat itu. Dan ayat 20 sampai 26 itu dia sedang berdoa bagi kita yang menerima Injil dan akhirnya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bacakan sama-sama ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap dan seterusnya. Yohanes 17, setelah Yesus mengatakan semua itu, dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, waktunya sudah tiba, muliakanlah putramu. Ini Indonesian Modern Bible. Saya masuk itu. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2 Bapak Ibu. Tiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. 4 Bapak Ibu. Aku telah mempermuliakan. Ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 6 Bapak Ibu. Tujuh, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. 8 Bapak Ibu. Sembilan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. 10 Bapak Ibu. Sebelas, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12 Bapak Ibu. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. 14 Bapak Ibu. Wow. 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16 Bapak Ibu. Tujuh 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 18. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 20.
21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. 24. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 26 bersama-sama, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Amin. Nanti Bapak Ibu baca lagi ya di rumah. Ini powerful banget. Beda ya kalau kita bersyafaat. Tapi kalau waktu Tuhan Yesus yang bersyafaat, dia yang berdoa untuk kita. Aduh, kayaknya gak mungkin kalau doa Tuhan Yesus gak dijawab oleh Bapak. Dia mengambil posisi sebagai manusia yang bersyafaat. Padahal dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah esensinya adalah Allah itu sendiri. Yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia firman yang menjadi manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya dan dia bersyafaat kepada Bapaknya. Untuk kita. Untuk dia mengingatkan dia dalam tiga hal yang dituliskan dalam perikop dalam pasal ini. Dia berdoa untuk dirinya. Dia berdoa untuk orang-orang yang dia telah pilih. Dan dia berdoa untuk orang-orang yang nanti akan percaya di dalam pemberitaan Injil itu. Dia berdoa untuk kita juga di dalamnya. Bahwa bukan satu kebetulan bahwa kita mengenal Injil itu. Dan akhirnya kita dapat melihat bahwa kita tuh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang berkata bahwa kita yang sedang dipilih dari semula. Kita juga sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Mereka yang sudah dipanggil itu mereka sudah ditentukan dari semula. Mereka juga dipanggil, mereka yang dipanggil, mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Itu kita di dalam Kristus. Itu kita di dalam apa yang sudah dia lakukan. Di dalam panggilannya, pilihannya. Waktu dia sudah memanggil milik kita. Maka gini saudara, oh my God. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan. Kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Mungkin Bapak Ibu gak sadar ya. Engkau ditentukan apa? Waktu Tuhan panggil engkau, Tuhan benarkan engkau melalui darahnya. Waktu engkau sudah dibenarkan melalui darahnya, dikuduskan. Maka ini, engkau dimuliakan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan itu tadi sebagian kita udah baca di situ. Dan ini yang kita mau lihat. The purpose of his coming. Tuhan berkata gini, di ayat 1-5 ya, dia sedang berdoa buat dirinya. Demikian juga waktu Tuhan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saling mempermuliakan Bapa, mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Saling mempermuliakan. Kita melihat di sini satu koneksi yang tidak terpatahkan. Dan ayat 2 berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Di sini, kalau kita ingin baca di sini referensinya, di ayat kedua ini, kalau kita ingin benar-benar melihat referensinya, kuasa di situ, exousia. Dalam bahasa Yunaninya adalah otoritas untuk memerintah. Dia dikatakan Yesus berkata seperti ini waktu dia berdoa. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya otoritas atas segala yang hidup. Exousia.
otoritas, berkuasa atas mereka yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Di ayat kedua ini penting banget untuk kita ketahui dalam perjalanan iman kita. Karena sebenarnya bukan kita yang pilih dia. Dia yang pilih kita. Di sini dikatakan gini, Bapa yang memberikan kita kepada Yesus untuk menerima keselamatan itu. Satu kali kalau Bapak Ibu nanti dibaca di Yohanes 8. Tuhan Yesus berkata begini kepada banyak orang di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Dalam bahasa Lukas yang gini. Dalam bahasa sehari-hari gini ya. Lo gak bisa percaya kepadaku. Kalau hal itu tidak diberikan oleh Bapa di sorga bagimu percaya kepadaku. Istilahnya dia lagi begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, percaya kepadaku, jika hal itu tidak dianugerahkan oleh Bapa di sorga dalam kehidupan. Aduh, Tuhan dahsyat banget. Kita buka aja yuk ayatnya. Engkau luar biasa, engkau ajaib Tuhan. Dia berkata seperti ini. Bapak Ibu pernah baca itu? Tuhan Yesus itu jelas loh waktu dia sedang berbicara kepada kita semua, waktu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang dia sudah pilih dan dia sudah panggil. Tuhan itu memiliki satu pemahaman yang jelas sehingga iman kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Waktu kita sedang berjalan di dalam iman, Tuhan sedang kasih satu peneguhan di dalam diri kita bahwa bukan kamu yang pilih aku. Kita udah tahu itu di Yohanes 14 ayat 15. Tapi di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang datang kepada dia bahwa tidak ada seorang dapat datang kepadaku kalau itu tidak dikaruniakan Bapa kepadaku. Dan itu jelas sekali waktu Tuhan berbicara kepada banyak orang yang sedang mendengarkan dia. Waktu dia sedang membawa banyak orang untuk percaya kepada dia. Dan kita tahu bahwa waktu Tuhan sedang berdoa, dia berkata, Bapa, mereka itu adalah orang-orang yang engkau berikan kepadaku. Maka aku akan percaya bahwa engkau memelihara keberadaan mereka di dalam namamu. Dan firmanmu itulah yang akan menopang keberadaan umatmu yang sudah kau panggil dan kau pilih. Dan itulah yang Tuhan sedang mau lakukan terhadap keberadaan kita. Waktu dia berkata gini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengaruniakan ini kepada kita semua. Yes. Haleluya. Kok tiba-tiba ayat ini muncul? Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Itu ada di Yohanes 3 ayat 17. Dan banyak hal yang kita bisa dapatkan di ayat-ayat yang Tuhan berbicara kepada Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus, bukan itu. Yohanes 3 ayat 27. Ini waktu Rasul Yohanes Pembaptis sedang berbicara tentang pelayanan Yesus. Dia berkata gini, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kalau tidak dikaruniakan, tidak diberikan. Kalau di Yohanes 8 karena Bapa tidak mengaruniakan itu kepada kita, nggak mungkin itu kita bisa menerima keselamatan itu. Bahkan pada saat ini waktu keberadaan kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Itu semata-mata oleh karena Dia yang memelihara kehidupan kita di dalam pilihan dan panggilan Dia yang kekal dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin.
Dan dikatakan seperti ini di ayat 2-nya tadi. Memberikan hidup yang kekal pada semua orang telah engkau berikan kepadanya. 3, inilah hidup yang kekal itu. Apa? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hidup yang kekal itu apa? 2. Mengenal siapa? Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan 2, mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Artinya waktu kita mengenal Dia yang benar, Allah yang benar, tidak Allah ada lain selain Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah yang menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Dan Allah itu, Yesus Kristus Tuhan yang menyatakan dirinya. Menyatakan Bapa di tengah-tengah dunia ini. Dan membuat Dia memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tidak ada di dalam orang lain. Dan tidak ada dalam perbuatan manusia. Itu diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 1 sampai ayat 5. Tuhan sedang berbicara mengingatkan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di dalam kehidupan setiap mereka yang telah kau berikan kepadaku. Dan ini kehidupan yang kekal. Mereka yang kau berikan kepadaku, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan aku telah mempermuliakan engkau di bumi menyelesaikan pekerjaan itu. Pada saat, saya mau tanya dulu. Pada saat ayat ini ditulis, Yesus sudah mati di atas kayu salib belum? Anda bisa jawab? Pada saat ayat ini ditulis sudah belum? Belum, besoknya baru masuk ke Taman Getsemani, baru ditangkap. Tapi di sini kita sedang melihat bahwa secara profetis ke depan Tuhan sudah menyatakan gini, hey, aku telah menyelesaikan pekerjaanmu. Artinya gini, Tuhan memastikan di dalam kehidupan perjalanan pelayanannya, aku akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah kau berikan kepadaku untuk keselamatan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Kita ada sebagaimana kita ada oleh karena Dia menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib untuk kita. Yang setuju katakan amin. Ayat 4 berkata gini. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini ayat yang tidak terbantahkan. Kalau ada orang-orang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, ayat ini tunjukkan nih, Tuhan Yesus bilang nih, oleh sebab itu Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaan. Orang berkata bahwa Dia bukan Allah, Dia bukan Tuhan, ciptaan manusia. Katanya Dia dijadikan Tuhan pada satu konsili atau meeting besar para rasul pada saat itu ya di abad-abad awal setelah Yesus naik ke sorga. Katanya Yesus dijadikan Tuhan oleh manusia. No, ini Tuhan Yesus sendiri ngomong bahwa aku memiliki kemuliaan di hadiratmu Bapa sebelum dunia ini ada. Kalau Dia cuma manusia biasa, gak mungkin Tuhan Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ini ada. Jadi Tuhan kita benar-benar Allah yang kekal. Yang setuju katakan amin. Dan karena Dia Allah yang kekal, Dia menjadi pembela kita. Yang setuju katakan amin. Dia memastikan kita akan sampai pada garis finish dalam iman. Itu Tuhan. The purpose of His coming yang pertama, Dia menyatakan tujuan apa Dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Untuk keberadaan kita semua. Dikatakan gini, bahwa kita adalah orang pilihan. Yang Bapa pilih, Bapa panggil di dalam Yesus untuk kita diselamatkan. Untuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan Tuhan menyatakan gini, waktu engkau percaya kepadaku, engkau dapat bersaksi di luar sana. Bahwa aku adalah firman Allah yang hidup. Aku seesensi dengan Bapa dan Roh Kudus. Bahwa waktu orang-orang bertanya dan meragukan keilahian Yesus, engkau dapat berdiri yang berkata bahwa
Yesus memiliki kemuliaan. Bahkan sebelum dunia ada, Yesus ada di dalam kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga yang kekal. Amin. Jadi kita tahu, kita dapat bersaksi, terima kasih. Aku orang pilihan, aku diselamatkan. Aku mendapatkan jaminan bahwa aku mengenal Dia, Allah yang satu-satunya yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah diutus. Yesus adalah keselamatan. Yesus yang akan menjamin kita untuk sampai pada garis finish. Untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Nah, di ayat 6 sampai ayat 19 panjang sekali. Saya akan mengambil beberapa esensi aja. Dikata gini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Itu tadi kita udah baca di atas. Bapa yang memberikan kita kepada Yesus. Waktu kita dapat percaya kepada Yesus itu karena Bapa yang mengaruniakan kita kepada Dia. Di ayat selanjutnya kata sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ini yang Tuhan doakan. Segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Peliharalah apa? Mereka dalam namamu. Inilah ayat yang waktu itu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Waktu kita berbicara tentang nama Yesus, ada satu pengertian yang dalam dan pengertian yang kuat waktu kita mengerti tentang nama Yesus. Kalau kita melihat koneksinya dengan perjanjian nama, Yesus kita tahu bahwa memiliki nama akar Yehoshua atau Jehovah is Salvation dalam bahasa Ibrani, dan dipersingkat menjadi Yeshua atau Tuhan itu keselamatan kita. Amin. Di dalam namanya itu, bagi orang Yahudi, mereka mengerti di dalam nama Yeshua, apalagi mereka yang orang-orang Mesianik. Mereka mengerti dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kelepasan, ada kesejahteraan, ada kelimpahan, dan ada kemenangan. Di dalam namanya itu, yang Dia taruh dalam kehidupan kita, Dia memelihara kita dalam namanya. Gitu, kalau saya suka berdoa nih sama keluarga, salah satu yang saya doakan begini. Kalau menjalani hari ini di dalam pemeliharaan nama Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kelepasan, ada kesejahteraan, ada kelimpahan, dan ada kemenangan. Dan kami percaya ini akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kita melihat loh, bagaimana pembelaan Tuhan waktu kita mengerti namanya dan kita deklarasikan itu namanya dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya menjadi bayi Natal yang kita rayakan setiap bulan Desember, tetapi ada kemenangan di dalam nama Yesus, ada kelimpahan di dalam nama Yesus, ada keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya kita yang katanya dapat menikmati kehidupan yang kekal nanti, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, langkah kehidupan kita ada langkah-langkah di mana kita akan mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita dilalukan dari kecelakaan. Amin. Kita dilalukan dari sakit penyakit. Amin. Kita dilalukan dari segala ikatan dari kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Karena di dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Dan kita dipelihara hari lepas hari. Di dalam namanya yang kudus. Haleluya. Selama aku bersama-sama mereka, aku melihara mereka dalam namamu. Itu ayat 12. 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. 14. Dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kalau lihat 14 ini, banyak orang yang gak suka. Gitu ya. Ada satu realita. Kalau kita percaya Yesus, kita dibenci sama dunia ini. Susah nih bilang amin ya kalau sini. Kalau kita percaya Yesus, kita dibenci oleh dunia ini.
Kita bukan berasal dari dunia ini. Makanya dunia membenci kita. Para martir yang menulis kitab Injil, mereka ada orang-orang yang kata disalib terbalik. Mereka yang katanya dibunuhnya nih satu, tangan diikat di kuda yang satu, satu di kuda yang satu. Ditarik dua, badannya kebelah jadi dua. Ada yang dimasukin ke tungku yang panas, dibakar hidup-hidup. Para martir kalau dengar ceritanya, aduh. Kenapa? Dunia benci. Tuhan Yesus pernah berkata gini, kalau dunia membenci aku, maka mereka juga akan membenci. Halo, membenci kita. Tapi bersyukur, dunia boleh benci kita. Tapi Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita dalam kasih karunia-Nya. Amin. Di dalam kebaikannya, Dia memelihara kita. Meluputkan kita dari segala yang jahat. Ada waktu-waktu di mana memang tidak dapat, ada orang-orang yang berani dan benar-benar membawa Injil kerajaan itu dimanapun mereka berada. Dan mereka tahu bahwa taruhannya adalah nyawa mereka. Ada. Gitu. Dan Mon Herman, saya percaya ada di dalam ini menyiapkan umat yang layak. Apa yang menyiapkan umat yang layak? Umat yang juga mau memberitakan Injil damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Hidup kita membawa damai sejahtera. Hidup kita membawa Injil. Dimanapun kita berada. Hidup kita terlihat untuk menjadi kabar baik bagi banyak orang. Amin. Dan dikatakan gini. Aku tidak minta mereka supaya engkau mengambil 15 ya mereka dari dunia. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kita mau baca sama-sama ayat ini. 16. Coba lihat body 16 ke atas. Sama-sama ya baca. Ini diganti. Saya. Jadinya mereka itu digantikan dengan saya. Ya, jadi mereka itu cuman di kalimat pertamanya digantikan saya. 1, 2, 3. Saya bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Sekali lagi. Saya bukan dari dunia. Sama seperti Yesus bukan dari dunia. Haleluya. Banyak orang mikir gini, gimana ya di dalam Yesus. Engkau bukan berasal dari dunia ini. Engkau berasal dari Dia. Kita tidak ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran dunia ini. Tapi kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Kita tahu bahwa kita berasal dari Dia. Untuk itu jaminan itu berasal dari Dia. Waktu Tuhan Yesus berkata, kamu semua, kamu bukan berasal dari dunia ini. Come on, I prepare a place for you in heaven. Engkau berasal dari sorga yang kekal. Jauh lebih baik keadaannya daripada apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Penuh dengan kemuliaan dan tempatmu ada bersama-sama dengan engkau di sorga mulia. Amen. Itu kita. Itu yang sudah Dia tentukan bagi kita. Nah, itu semua Dia telah menguduskan dirinya agar kita pun dikuduskan di dalam kebenaran. Ayat 19, aku menguduskan diriku supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Kita semua dikuduskan dalam kebenaran. This is the purpose of His coming. Setelah Ia reveal apa karyanya yang menyelamatkan dia. Bahwa kita memiliki pengakuan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Kita berjalan di dalamnya. Tuhan menjanjikan hal-hal ini. Supaya waktu kita berjalan bersama dengan Dia. Mengerti panggilan kita di dalam Dia. Dan Yesus mengatakan gini, aku memelihara engkau di dalam namaku. Aku memberikan kepadamu milikku dan aku ini milikmu dan milikmu itu adalah milik Bapa dan kita menjadi satu di dalam perjalanan ini. Dan Tuhan menjanjikan satu hal yang luar biasa bahwa dikatakan engkau bukan berasal dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini, karena memang kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Ayat 20 dikatakan sampai 26. Katakan ini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan
mereka. Dari pemberitaan para rasul, Injil itu sampai ke sini. Termasuk sampai ke Indonesia. Boleh tahu, ada yang tahu sejarah Injil masuk Indonesia? Siapa yang bawa Injil itu? Para misionaris. Mereka masuknya pada waktu apa? Waktu masa penjajahan dulu. Bahkan jauh lebih dulu sebelum masa penjajahan. Itu ada misionaris yang datang yang membawa pengenalan akan Kristus ke tengah-tengah Indonesia. Sehingga Indonesia mengenal Injil. Dan kita mengetahui ada kantong-kantong Kristen yang sekarang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya ada Sulawesi, ada Sulawesi benar ya? Ya, Sulawesi Utara, ada Ambon, ada Papua, ada Sumatera, ya kan? Itu kantong-kantong Kristen yang kuat di dalamnya. Untuk mereka dan mereka tetap membawa sejarah itu bahwa ada yang membawa Injil itu masuk ke tengah-tengah, ke Sumatera, ke Manado, ke Ambon, ke Papua. Jadi mereka tahu, oh ini yang bawa Injil dulu ini orangnya. Jadi mereka tahu Injil diberitakan, nama Yesus dipermuliakan. Dan di sini katakan gini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Bahwa mereka semua menjadi satu. Nah disinilah kita melihat bahwa pada awal mula sebenarnya tidak ada yang namanya denominasi yang memisahkan orang percaya. Nggak ada. Tujuan Tuhan waktu dia datang salah satunya adalah gini, supaya kita menjadi dikatakan ini nih, di ayat ini nih, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setiap mereka yang udah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita semua menjadi satu. Waktu kita keluar dari tempat ini, kita ketemu dengan orang-orang percaya luar yang lain, kita tahu bahwa Tuhan telah menentukan kita dengan mereka menjadi satu. Kita tidak melihat lagi bahwa denominasi memisahkan kita. Kita tidak lagi melihat bahwa yang satu itu Protestan, satu karismatik, satu Pentakosta. Enggak. Kita melihat gini, di dalam Kristus kita menjadi satu. Tidak ada kotak-kotak di situ. Yesus menjadi pusat dan semua kita disatukan di dalam Kristus. Amin. Kepercayaan kita semua ada di dalam Kristus. Dan dikatakan gini, 24 ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, supaya sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kuncinya ada di ayat ini. Ayat 22 coba kita baca bersama-sama. Naik sedikit, Budi. Sama-sama. Yuk, akunya gantikan Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah. Tuhan telah memberikan kepada kita apa? Tuhan telah memberikan kepada kita apa? Kemuliaan. Kemuliaan diberikan. What is the purpose of his coming? Yang pertama, dia menyatakan keselamatan di dalam dirinya, agar kita menerima hidup yang kekal di dalam namanya, dan mengalami pengenalan akan dia. Mengalami pengenalan akan dia yang telah memilih kita, memanggil kita untuk berjalan di dalam rancangannya. Dan mengetahui di dalam perjalanan kita itu,
Tuhan membawa kita untuk dapat mengalami kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan dalam kehidupan kita. Waktu kita masuk kepada masa Natal, kita melihat Dia bukan lagi sebagai anak kecil di dalam palungan, tapi kita melihat Dia sebagai raja di atas segala raja yang duduk di sebelah kanan tata Bapa. Dia sedang ingin menyatakan pemerintahan kerajaannya di tengah-tengah dunia, dan Dia sedang menyatakan kemuliaannya lebih lagi dalam keberadaannya, dan Dia ingin meyakinkan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, ingat bahwa di dalam Dia ada kemenangan. Di dalam Dia ada kemuliaan demi kemuliaan yang akan engkau alami. Di dalam Dia menjamin keberadaan dirimu, bahwa engkau akan terus mengalami keselamatan dan engkau tidak pernah ditinggalkan. Kita semua tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selamat memasuki masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.